Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa, mahasiswi RPL Universitas Muhammadiyah Magelang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari salah satu mata kuliah ilmu pendidikan dengan tema pendidikan era baru. Semoga presentasi yang saya paparkan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan instrumen utama dalam mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi kompleksitas kehidupan yang terus berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh Tirta Raharja dan Laszlo, pendidikan ini berfungsi sebagai proses transformasi sosial yang memungkinkan individu dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks abad ke-21, pendidikan tidak lagi dapat dimaknai secara konvensional sebatas transfer pengetahuan, melainkan harus dipahami sebagai proses pemberdayaan holistik yang menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk rumusan masalahnya, di sini ada bagaimana konsep dan implementasi pendidikan Mapalus dalam konteks pendidikan era baru, bagaimana pendidikan karakter berkontribusi dalam pembentukan kepribadian peserta didik di era kontemporer. Yang ketiga, bagaimana education mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sistem pendidikan. Yang keempat, bagaimana sociological education memahami relasi antara manusia dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bagaimana pendidikan berwawasan global mempersiapkan peserta didik menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, bagaimana pendidikan kewirausahaan menumbuhkan jiwa wirausaha dan kemandirian ekonomi. Berikutnya, bagaimana pendidikan digital memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Terakhir, bagaimana pendidikan STEAM mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan kompetensi abad ke-21. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pendidikan Mapalus. Pendidikan Mapalus ini merupakan konsep pendidikan yang berakar dari kearifan lokal masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Istilah Mapalus berasal dari bahasa daerah yang bermakna gotong royong atau kerjasama kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan, Mapalus ditransformasikan menjadi filosofi pembelajaran yang menekankan solidaritas, kerjasama, dan tanggung jawab kolektif dalam proses. Yang kedua ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini merupakan upaya sistematis untuk menanamkan, mengembangkan, dan memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam diri peserta didik. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, pendidikan karakter ini memiliki posisi strategis bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pembentukan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Yang berikutnya ada education for sustainability. Apa yang dimaksud dengan itu? Pendidikan berkelanjutan ini merupakan paradigma pendidikan yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam pendidikan. Di sini ada beberapa ilmuwan dalam kajian komprehensif tentang fondasi pendidikan menegaskan bahwa pendidikan ini harus responsif terhadap tantangan global kontemporer pada masa sekarang. Yang berikutnya ada sociological education. Artinya adalah paradigma pendidikan yang memahami manusia dan lingkungan dalam kerangka sistem yang saling terkait dan interdependen. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung memisahkan domain sosial dan ekologis, pendidikan ini menekankan bahwa kesejahteraan manusia dan kesehatan ekosistem merupakan dua sisi dari koin yang sama dan mereka tidak dapat dipisahkan. Yang berikutnya ada pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global ini memiliki beberapa dimensi kunci. Yang pertama ada dimensi pengetahuan global. Yang kedua ada dimensi perspektif global yang melibatkan kemampuan.
Yang ketiga ada dimensi kompetensi global yang mencakup keterampilan komunikasi interkultural, kolaborasi lintas batas, berpikir kritis tentang isu global, dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Berikutnya ada pendidikan yang berbasis budaya. Di sini merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan budaya lokal sebagai fondasi dan konteks pembelajaran. Di sini berikutnya ada pendidikan kewirausahaan. Nah, pendidikan kewirausahaan ini merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan mindset, pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewirausahaan pada peserta didik. Namun, pendidikan kewirausahaan ini tidak hanya tentang mempersiapkan peserta didik menjadi seorang pengusaha, melainkan mengembangkan entrepreneur mindset yang bermanfaat dalam berbagai konteks kehidupan dan karir masa depan. Pendidikan digital atau e-learning. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran peserta didik. Yang terakhir ada pendidikan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam konteks pembelajaran yang holistik dan aplikatif. Bisa kita simpulkan bahwa pendidikan era baru ini mempresentasikan transformasi paradigmatik yang fundamental dalam memahami hakikat, tujuan, dan proses pendidikan. Berbagai paradigma yang telah dibahas dalam makalah ini menunjukkan bahwa pendidikan kontemporer tidak lagi dapat dipahami dalam kerangka konvensional yang sempit, melainkan harus diperluas, mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia dan tantangan global yang sangat kompleks. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.